Kita masuk acara yang keempat, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Mukarram Ustaz Ramadan. Kepada Ustaz Ramadan kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillah wa bi ni'mati rabbih fadzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kulluhum hatta adkhuluha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhuluha ummati, atau kama jaa fil hadis. Hadirin wal hadirat akramakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang lebih besar, tidak ada perkara yang lebih agung, tidak ada anugerah yang lebih istimewa selepas iman dan Islam tentunya, melebihi daripada diutusnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa diutusnya beliau kita tidak akan mengetahui apa itu agama. Maka nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam yaitu nikmat diutusnya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama di dalam menafsirkan ayat wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, tidaklah Allah mengadab kalian sedangkan beliau yaitu Nabi Muhammad SAW berada di antara kalian. Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di atas muka bumi ini itu masih ada orang yang bermaksiat, masih ada orang-orang yang melanggar aturan-aturan agama, masih ada orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dihancurkan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sebabnya diutusnya yang mulia baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasannya tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih cinta kepada manusia. Tidak ada manusia yang lebih sayang kepada umatnya melebihi yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim." Jadi di antara maksudnya an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim di sini, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sayang, lebih cinta kepada umatnya melebihi diri mereka sendiri. Hadirin akramakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialah sosok manusia yang dihantar, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menjemput kita, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah sosok manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dialah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita mengingati peringatan kelahiran yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hari yang begitu istimewa, hari yang sangat-sangat besar. Bahkan para ulama mengatakan hari kelahirannya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih besar daripada hari Arafah. Hari kelahirannya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih besar daripada hari malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu diantaranya dikarenakan tanpa diutusnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang namanya hari Arafah. Tidak ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang namanya hari Asyura. Tidak ada hari-hari besar di dalam Islam tanpa diutusnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita mengagungkan, membesarkan hari kelahirannya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada rasa di dalam diri kalian mengaku bahwasanya menjadi umatnya Nabi kalau merayakan kelahirannya pun tak mau. Jangan ada rasa di dalam hati kalian wahai umat Nabi mengaku bahwasanya menjadi umat Nabi kalau merayakan hari kelahirannya pun tak mau. Na'udzubillah min dzalik. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW ini mengagungkan, merayakan hari kelahirannya yang mulia baginda Nabi SAW.
Terus Ustaz, kenapa kok para sahabat tidak ada buat atau merayakan hari kelahiran Nabi itu, kenapa? Kenapa Ustaz? Kok di zaman Nabi itu gak ada? Para sahabat gak ada merayakan hari kelahiran Nabi itu, kenapa? Ada yang tahu? Sahabat mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Masyaallah. Para sahabat itu maulidnya bukan setiap tahun sekali, hadirin. Para sahabat itu maulidnya setiap hari, bahkan setiap waktu, setiap saat. Kalau kita setahun sekali, tapi kalau sahabat nggak setahun sekali, setiap waktu, setiap saat. Nah, itu para sahabat. Dikatakan di dalam riwayatnya Al-Imam Suyuti bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan itu setiap hari berjumpa dengan Rasulullah bil-yaqdah, langsung dalam keadaan sadar, tidak tidur. Padahal ketika itu Rasulullah sudah wafat. Tetapi Sayyidina Utsman bin Affan itu berjumpa dengan Rasulullah bil-yaqdah setiap hari. Ini saking kuatnya rasa cinta para sahabat, saking dekatnya hati sahabat dengan Rasulullah, sehingga setiap harinya berjumpa dengan Rasulullah. Maka sangat-sangat heran, sangat-sangat lucu kalau sahabat itu memperingati Maulid Nabi setahun sekali. Itu lucu ini. Orang setiap hari sahabat jumpa dengan Rasulullah, sawan dengan Rasulullah. Maka sangat-sangat lucu kalau sahabat memperingati Maulid Nabi kok setahun sekali. Jangankan sahabat, di zaman generasi yang jauh dari itu, kalau nggak salah di tahun abad ke-5, yaitu diriwayatkan bahwasannya Sayyidina Abu Hasan As-Sadili itu mengatakan bahwasannya apabila saya kalau tidak ingat dengan Rasulullah walaupun itu sesaat, maka saya merasa bahwasanya diri saya ini sudah melenceng dari aturan agama. Nah, itu bukan sahabat, itu sudah tabi'in. Begitu juga riwayatnya diceritakan bahwasanya Syekh Junaid Al-Baghdadi diceritakan bahwasanya beliau ketika hendak wafat, maka muridnya mentakin, wahai Syekh, la ilaha illallah. Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi ketawa. Kamu tahu nggak? Saya ini sudah bergelut dengan kalimat tersebut pada saat ini. Kamu mengajari saya kayak anak kecil aja. Masya Allah. Itu orang-orang terdahulu. Maka orang-orang yang seperti ini
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika itu peringatan Maulid Nabi itu belum diperlukan. Karena ingatan para sahabat, hati para sahabat itu masih dekat dengan Rasulullah. Sebagaimana Al-Quran ketika zaman Nabi itu belum dibukukan. Nah, kenapa? Karena belum diperlukan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi ketika itu belum diperlukan, belum dibukukan. Nah, itu diantaranya karena belum diperlukan. Begitu juga pesantren-pesantren. Apa ada pada zaman Nabi pesantren-pesantren? Enggak ada. Karena belum diperlukan. Nah, pada saat ini ada pesantren-pesantren, ada Maulid Nabi. Kenapa? Karena pada saat ini diperlukan. Kalau nggak ada peringatan Maulid Nabi, mungkin setahun penuh nggak pernah ingat Nabi. Nah, alhamdulillah. Maka dibuat peringatan Maulid Nabi walaupun setahun sekali. Begitu juga dengan pesantren-pesantren. Nah, kalau pada umat akhir zaman ini tidak diadakan pesantren, terus umat mau belajar agama gimana? Orang keluar rumah aja, begitu keluar rumah satu langkah udah lihat maksiat. Baru keluar satu langkah sudah lihat orang telanjang. Nah, maka pada akhir zaman ini Maulid Nabi diperlukan. Maka bagaimana hari yang penuh berkah, hari yang penuh kemuliaan ini kita sambut dengan bahagia. Insyaallah hadirin. Ya Ustaz, tapi hari kelahiran Nabi hari Senin. Iya memang betul hari Senin. Kan wafatnya juga Senin, Ustaz. Masa kita senang-senang di hari wafatnya Rasulullah? Lahirnya hari Senin, ya wafatnya hari Senin. Nah, terus gimana jawabnya? Al-Imam Suyuti mengatakan bahwasanya memperingati hari-hari besar di dalam Islam itu hukumnya mengubah masyru'ah. Disunahkan, dianjurkan, digalakkan. Kenapa demikian? Nah, karena yang dianjurkan itu di dalam Islam itu yang dinampakkan itu gembiranya. Tetapi kalau yang berkabung di dalam Islam itu disunahkan tidak dibuat acara. Ya udah didiamkan aja. Hari berkabung itu udah diam aja, nggak usah diingat-ingat. Yang diingat-ingat, yang dibesar-besarkan itu hari bahagia, hari kelahiran, hari diutusnya yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya sangat-sangat disunahkan, sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat digalakkan untuk merayakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ceritakan kemuliaan barokahnya Rasulullah itu nggak ada habis-habisnya. Panjang lebar nggak ada habis-habisnya. Sampai subuh pun nggak ada habisnya. Sampai yang bicara pun dari sebagian nggak ada habisnya. Dikatakan Syekh Abul Hasan As-Sadili, ulama India kalau tidak salah, Syekh Abul Hasan An-Nadwi, Syekh Abul Hasan An-Nadwi